Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa bangun pagi dan alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah di villa yang indah ini ya. Villa Lalian. Ya, semoga pertemuan kita ini memang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum pagi ini saya juga masih ingin berbicara tentang hal yang terkait dengan haji, supaya betul-betul memang mengingatkan kita akan ibadah yang dulu kita lakukan bersama di tahun 2006 dan 2007 penirisan tuh ya kayaknya berangkatnya 2006 tapi pulangnya Desember 2000. 2007. Kita dulu ibadah haji 2 tahun, masya Allah lama sekali. Berangkat 2006 pulang 2007 ya kalau nggak salah ya. Tahun. Dilewati tahun. Oh iya ya Allah, luar biasa ya. Bapak dan ibu-ibu, saya ingin cerita sedikit ya. Mudah-mudahan nanti ini kemudian menjadi bahan kultum kita. Saya masih ingat ya waktu sehabis lempar jumroh di Mina itu, ketika saya ikut sholat, lupa saya waktu itu jamaah sholat apa, lupa saya duhur apa asar, tapi siang yang jelas ya. Mungkin volumenya agak dikurangi sedikit kayaknya kok belum. Iya, bingung Pak ya. Tes. Iya. Ya itu waktu itu saya masih ingat betul, sampai sekarang masih saya ingat itu. Ya, materi ceramahnya itu tentang bagaimana kita harus betul-betul bersyukur setelah bisa melaksanakan haji, setelah melempar jumrah itu. Ya. Dan syukur itu juga kemudian diiringi dengan rasa optimisme bahwa hendaknya ibadah haji kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita ibadah ya, terutama ibadah haji itu memang berdoa untuk supaya diterimanya ibadah kita itu ya, dan rasa optimisme kita itu harus besar itu ya. Bayangkan kalau kita itu misalnya sudah ibadah haji mengeluarkan biaya sampai sebegitu besar, meninggalkan anak istri lebih dari sebulan, di sana juga ibadahnya berat ya.
Kok kemudian misalnya tidak diterima oleh Allah itu kan ya betapa iman-imannya ya. Apalagi yang namanya ibadah haji itu memang ada yang ya rata-rata emang kemungkinannya ya hanya berangkat satu kali. Memang kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup ya. Memang ada yang kemudian bisa tidak haji lagi, bahkan bisa berkali-kali. Tapi itu yang berikutnya itu sunnah. Yang pertama itu yang wajib ya. Nah sehingga sekali lagi yang seumur hidup sekali itu kalau sampai bisa tidak diterima itu kayak apa itu? Sayang. Ya, makanya doanya harus serius sekali itu. Dan itu harus diikuti dengan optimisme ya. Optimisme itu dalam bahasa Arabnya istilah teknisnya roja. Roja itu berharap supaya ya ibadah kita diterima. Ini secara khusus kalau terkait dengan roja dalam ibadah haji tadi. Kalau roja secara umum memang ya berharap rahmat Allah ya, bahwa Allah itu rahmatnya luas sehingga kita perlu terhadap Allah itu selalu optimis. Jangan sampai pesimis, jangan sampai ya. Ya, jadi dan doa untuk dikabulkannya ibadah kita itu dituntunkan oleh Allah lewat Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan setelah dengan Ismail bersama-sama meninggikan Baitullah itu ya, itu kan kemudian lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ya. Ini ya yang kemudian bisa dimaknai amal apa saja ya. Tapi kalau dalam konteks Ibrahim saat itu amal ketika beliau dengan Ismail baru saja meninggikan Ka'bah itu ya. Jadi mohon itu diterima doa kita. Kok doa kita? Diterima ibadah kita menurut saya. Kita berdoa supaya ibadah kita diterima. Ya tidak hanya haji saja sebenarnya. Ketika kita sholat itu ya mestinya yang minta habis sholat itu ya minta supaya sholatnya diterima ya. Tapi kita jarang itu habis sholat mendoa minta ya Allah sabar sholat terimalah sholat kami, itu kan jarang. Tapi yang sering kita lakukan kalau habis ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan taqabbalallahu minna wa minkum, itu maksudnya kan. Dan itu doa Rasulullah memang itu supaya puasa kita diterima. Tapi sebenarnya sekali lagi semua ibadah mestinya kita yang minta diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, puasa kan setahun sekali, ya, jadi wajar kalau itu juga nilainya besar ya. Artinya kalau sampai kok puasa nggak diterima itu ya sayang sekali. Nah sholat karena sehari aja 5 kali ya, jadi kita tidak sempat itu berdoa untuk diterimanya sholat itu. Tapi kalau puasa Ramadan kita doakan juga itu ya. Doa kita itu kan Rabbana taqabbal minna sholatana ya, wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana, segala macam disebut itu ya. Semua ibadah masih di belakangnya tambahin wajami ibadatina ya, wajami ibadatina. Jadi seluruh ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sekali lagi ketika kita sehabis sholat, sehabis puasa, sehabis zakat, sehabis ibadah haji terutama sekali ya, karena sekali lagi haji itu hanya sekali setahun itu, makanya kita harus mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ya semoga ibadah kita diterima ya, diterima dengan rasa yang tadi itu optimistik tadi ya, betul-betul punya harapan besar kepada Allah. So, bayangkan kalau sampai tidak diterima itu ruginya kayak apa ibadah haji itu. Sekali kalau tidak diterima itu kayak apa itu. Maka harus optimis ya. Nah Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT ya,
Tapi ini kata penceramah tadi itu, ya, kata penceramah tadi itu, yang saya itu betul-betul ya rasanya baru sekali itu mendengarkan uraian seperti itu ya. Saya itu lalu kemudian betul-betul ingat betul itu. Tapi terkait dengan ibadah itu, ternyata kita tidak boleh hanya kemudian optimistik, tidak boleh. Ya. Lalu hanya berharap betul ibadahnya diterima, itu tidak boleh itu. Ya. Di satu sisi kita harus optimistik, kita harus roja, berharap supaya ibadah kita diterima. Tapi di sisi yang lain, itu kata penceramah itu, kita itu harus juga khawatir. Khawatir jangan-jangan tidak diterima. Nah itu, ya. Tadi ya, Pak, apa namanya, Sodli kayaknya mengungkap salah satu kata itu. Kalau tadi bahasa Arabnya roja, khauf. Kalau yang khawatir itu khauf. Khauf itu takut, khawatir jangan-jangan tidak diterima. Ya. Alasan yang ceramah yang beliau ceramahkan ini, khauf dan roja itu harus seimbang. Ya. Sebab kalau tidak seimbang, ya, ibarat burung, ibarat pesawat itu sayapnya tidak lengkap. Ya. Ya, kalau burung kok sayapnya yang satu patah, ya sengkleh, ya, tidak bisa terbang dengan baik. Apalagi pesawat bisa jadi jatuh ya pesawatnya ya. Ya, jadi itu ya. Jadi ada optimisme kalau ibadah kita diterima dan juga ada kekhawatiran kalau tidak diterima. Nah kalau sudah begitu insya Allah seimbang gitu. Ya. Kalau kita itu tekanannya hanya pada optimisme, ya, rojak saja, itu kadang-kadang kemudian bangsa ini harus diterima gitu ya. Lalu kemudian ada nada mungkin sombong tadi ya. Atau kalau tidak sombong sekalipun itu kemudian apa namanya ya, gampang ya. Rumah saya ini itu pahala sak pirang-pirang ya. Lalu kemudian untuk beramal berikutnya itu ya kayak seperti tidak butuhi gitu kan ya. Apalagi kalau sampai memahami salah di dalam terkait persoalan fadilah-fadilah dalam ketika kita beribadah haji di sana itu. Ya. Ya. Wah aku ning kono sholat ing Masjidil Haram saben hari ya. 5 waktu padahal ping piro padahal saben sholat kuwi ning kono dilipat gandakan ping 100.000. Wah ganjaran aku suwakeh kok ya. Kan malah keliru kalau gitu kan ya misalnya ya. Wah di Medina Arba'in 40 jamaah orang tahu leren gelas ya. Wah dilipat gandakan 1000 kali berapa itu? Wah, jadi intinya ini lalu kemudian kalau sudah merasa diterima itu lalu ada kekhawatiran seperti itu, khawatir ya. Wah aku pergi haji apa jenenge jadi ini dusuk kuntek bener nek wis ra dusuk berarti kan ya resik aku berarti wis mau di ngapura kabeh ya apa meneh wis jelas nek haji mabrur wis jelas tidak ada balasan kecuali surga. Jadi yang dibayangkan yang begitu-begitu saja kemudian lalu untuk amal berikutnya lalu kemudian tadi itu gampang tadi itu kalau kita terlalu optimistik ya, terlalu optimistik ya. Tapi kalau terlalu pesimistik juga tidak baik ya. Ya tadi itu kemudian kayak seperti kurang syukur, kayak seperti kurang apa namanya, kurang seperti belum beribadah itu juga jangan ya. Itu nanti lemah jadi kita. Jadi makanya harus tengah-tengah tadi itu ya, tengah-tengah tadi itu seimbang antara rojak dan khauf tadi ya.
supaya ibarat burung sayapnya lengkap, ibarat pesawat sayapnya lengkap tadi. Nah, kenapa kita tidak boleh terlalu optimistik tadi itu? Ya tadi itu pertanyaannya, iya nak diterima, dan orang. Iya kalau diterima, ya kalau tidak. Padahal untuk tahu diterima dan tidaknya itu apa kita tahu persis? Tidak tahu kan ya? Apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Itu kita tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu. Yang tahu persis ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya meskipun toh kita itu tidak tahu persis apakah ibadah kita diterima atau tidak, setidak-tidaknya kita itu kan tahu tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya tahu. Nah makanya itulah sebabnya kalau kita optimisme itu dan ada unsur pesimisme tadi itu juga ada roja, ada khauf itu lalu kemudian menjadikan kita apa namanya setelah ibadah haji itu ya, wah ya jangan-jangan tidak lima. Kalau begitu saya akan berusaha untuk mewujudkan seluruh ciri-ciri tentang haji mabrur itu. Kalau saya sudah melakukan semua ciri-ciri yang terkait dengan haji mabrur, berarti kan insya Allah haji saya mabrur, kan begitu. Logikanya kan begitu logikanya. Ya, coba kalau kemudian habis haji ternyata ciri-ciri haji mabrur itu tidak tampak sama sekali. Lu kan kita jadi khawatir toh jangan-jangan memang tidak diterima. Nah oleh karena itu makanya ya kalau tadi malam saya sampaikan ciri-ciri haji mabrur itu ada 3 itu ya, it'am ta'am, memberi makan orang lain, ifsha'us salam, menyebarkan salam, lalu yang ketiga thayyibul kalam, ya, berkata tutur yang baik, ya. Itu ya mudah-mudahan kemudian lalu betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping memang ya intinya gampangnya itu haji mabrur itu ya haji yang kemudian menjadikan kita itu lebih baik dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Nah aspek kehidupan kita di sini tentunya aspek yang terkait dengan ibadah ya. Jangan kemudian lebih baik pemahamannya dalam semua hal termasuk fisiknya barangnya tambah baik. Tidak mungkin kalau terkait dengan fisik itu sudah menjadi sunnatullah ya. Kalau semakin tua tidak ada kok fisiknya semakin baik itu. Yang dimaksud lebih baik itu lebih baik dari sisi keberagamaannya ya, dari sisi religiositasnya. Tidak kok dari sisi hal yang lain-lain, ekonominya pasti lebih baik ya enggak juga ya. Kalau sudah pensiun ya pasti ya otomatis ekonominya menurun ya. Kalau sudah tua ya otomatis fisiknya menurun, segi sosial menurun ya. Dulu waktu masih muda bisa bergaul dengan siapa saja, semakin tua pergaulannya pasti terbatas ya. Dulu kemana-mana saya mancanegara lama-lama ya senang lunga rak-ado suwe-suwe mung ning tantang dari suwe-suwe mung ning omah tok, suwe-suwe malah ning kamar tok kadang-kadang. Ya. Itu sudah sekali begitu. Dulu Pak Joni itu kayak apa itu? Masya Allah itu. Gitu. Sepedaan tuh saya Bandung itu naik sepeda itu gitu. Sampai Bali, sampai Bandung ya. Naik sepeda ya dari Jarwal saben waktu ke Masjidil Haram ya. Kalau saya memang waktu itu saya sudah batasi saya tidak mungkin kalau sampai 5 waktu di Masjidil Haram terus-terusan ya, karena fisiknya ya menyadari lah ya. Saya waktu itu memilih salah satu di masjid sebelah kita itu, Masjid At-Taqwa kalau itu ya, belok kiri itu ya. Jadi saya biasanya dulu pokoknya salah satu tidak. Jadi kalau sudah zuhur pulang ya berarti saya asarnya tidak, tapi kemudian maghrib sampai isya langsung ya. Tapi kalau yang sering itu, yang sering asar ya tidak, yang sering karena waktunya yang sangat mepet. Nah asar tekan isya kita orang untuk keberatan ya sudah ada yang dipilih ya.
Tapi Pak Joni kan ya, Pak Joni kan sampai waktu itu ke apa namanya, ke masjid, lari dia ya, lari waktu itu, tidak hanya jalan itu, ya, jalan cepat ya, paling tidak seperti sa'i itu Pak Joni itu, ya, masya Allah ya. Tapi sekarang ya Allah pakai tongkat dua lagi itu, ya. Ya. Jadi ya itulah, memang kalau dari sisi fisik ya pasti tidak mungkin kemudian tambah baik terus, tidak mungkin ya, suatu ketika ya akan menurun. Tapi dalam hal keberagamaan, religiosity itu justru orang itu kalau semakin tua semakin baik harusnya. Ya. Ya, jadi semakin tua semakin baik harusnya, tidak malah semakin buruk. Ya. Karena apa? Ya karena memang ya secara psikologis orang itu kalau sudah mendekati ajalnya sampai itu kan ya jelas lah ya, mestinya ya lebih mempersiapkan diri ya. Jadi kalau misalnya isih nom kok cara gampangan isih rada malas-malas ibadah, isih nom kok cara gampangan isih ngendi-ngendi tobat itu ya, isih rada wajar ya. Meskipun toh ya tidak benar ya, masih wajar tapi tidak benar ya. Cah nom malas ibadah, cah nom ora gelem tobat itu kan rumangsane, rumase nak nom itu ora iso mati, padahal nom juga iso mati ya. Cempe mati lah ya. Disembelih malah kita. Kejemil ya. Ya Allah ya. Jadi apa namanya? Sekali lagi menjadi lebih baik itu. Nah oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa memang haji itu punya ciri-ciri supaya kelihatan tandanya itu diterima itu tadi ya, berarti kan ada usaha dari kita. Jadi menjaga kemakburan haji itu justru akhirnya ada di pundak kita masing-masing ya. Ya. Jadi kalau kita berdoa ya Allah mudah-mudahan haji kita mabrur, itu sesungguhnya ya jaganan mabrur kuwi gitu loh, kira-kira Gusti Allah itu begitu. Nah caranya piye ya kuwi ciri-ciri haji yang mabrur kuwi mbok penuhi ben kowe layak disebut sebagai haji yang mabrur. Sebab kalau pulang haji kok kemudian tidak ada perubahan ke arah kebaikan, malah tambah tidak baik. Loh nanti kan orang komentarnya kan seringkali ya itu tadi yang seringkali muncul tuh, loh kaji kok ngono ya. Dan ada seringkali ungkapan seperti itu kan ya. Atau dibalik, ngono kok kaji, kok dua itu ya. Kaji kok ngono kok kaji. Ya. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk lah yang dikomentari seperti itu, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi ini intinya seperti itu. Jadi saya tuh mendengarkan ceramah waktu itu, masya Allah saya mengungkapkan betul juga ya, berarti memang yang namanya kemakburan haji itu tanggung jawabnya lalu kemudian ada pada diri kita masing-masing ya. Kalau kita khawatir haji kita tidak diterima, ya bagaimana kita mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu betul-betul menunjukkan haji yang diterima dengan tanda-tanda yang jelas yang ditunjukkan Rasulullah SAW ya gitu. Nah secara umum ya, ini tidak dalam kaitan dengan konteks haji ya, bahwa yang namanya sifat khauf dan roja ya, berharap dan khawatir itu memang harus ada memang dalam kehidupan kita, itu harus seimbang memang. Roja tok ya tidak cukup ya, khauf tok juga tidak cukup ya. Ya. Jadi harus seimbang betul ya. Terkait dengan apa namanya roja, yang tanya Allah itu rahmatnya sangat luas ya, rahmatnya sangat luas, ampunannya sangat luas, sehingga kita itu memang tidak boleh itu putus asa di rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah ya. Kata Allah itu jangan kamu berputus asa di rahmat Allah ya. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun kehidupan kita harus punya harapan bahwa Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya. Sekelam apapun masa lalu kita, itu kita harus punya harapan bahwa Allah itu maha pengampun. Itu ya. Dan Al-Quran dengan sangat
tegas menyatakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, sampai diulangi 2 kali. Sesungguhnya di balik kesulitan atau bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang menarik ya, kalau dari struktur kebahasaan, yang al-usri itu disebut dengan isim ma'rifat ya, ada kata-kata al definitif, berarti kalau secara kebahasaan inna ma'al usri untuk kesulitan tertentu ya. Jadi fungsi al itu kalau dalam bahasa Inggris diberi the itu ya, jadi sekolah tertentu ya, meja tertentu, kursi tertentu. Nah ini juga persoalan tertentu. Sementara untuk yusronnya, kemudahannya itu oleh Allah disampaikan dengan isim nakiroh yang sifatnya umum ya. Jadi artinya untuk persoalan tertentu itu Allah memberikan jalan kemudahan yang tidak terbatas sebenarnya ya. Dan itu sampai diulangi 2 kali. Ini menunjukkan betapa maha murahnya Allah itu, yang kita memang menjadikan tidak boleh pesimis dan harus betul-betul optimis itu tadi ya. Makanya Islam itu melarang ya orang putus asa ya. Putus asa itu kan sampai ekstrimnya sampai bunuh diri, itu kan dilarang ya. Mau persoalan seberat apapun tidak boleh itu kita putus asa itu ya. Nah itu, jadi kita harus betul-betul berharap akan luasnya rahmat Allah itu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus khauf, harus takut itu dengan Allah itu. Allah itu memang di samping Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Kasih, tapi kan Allah itu kan Maha Syadidul Iqab, zat yang sangat besar siksanya, sangat berat siksanya, sangat pedih siksanya ya. Itu yang mestinya kita menjadikan takut itu. Jangan-jangan kalau kita ibadah tidak diterima, atau jangan-jangan perbuatan kita itu yang berdosa tidak diampunkan. Kan bisa aja Allah itu maha segalanya. Allah maha menentukan, bukan kita yang menentukan ya. Makanya harus takut itu. Jadi sehingga kalau kita takut akan tadi maha mengadilinya Allah, maha berat siksanya tadi itu lalu kita pasti akan kemudian menjaga diri kita untuk tidak mau berbuat bahkan sekecil apapun dosa itu ya. Dengan begitu lalu terjaga ya, begitu ya. Jadi sekali lagi memang antara roja dan khauf ini harus seimbang tadi, itu harus ada pada diri kita itu ya. Sampai-sampai misalnya ini ya, misalnya ada hadis Rasulullah yang menyatakan begini ya, di satu sisi dinyatakan seorang beriman ya, itu senantiasa berada dalam 2 kebaikan. Ini sisi enaknya kita sebagai orang yang beriman itu ya. Apa kok kita berada dalam 2 kebaikan itu ya? Kita senantiasa berada dalam 2 kebaikan. Kebaikan yang satu adalah kebaikan yang sudah kita lakukan, kebaikan yang kedua adalah kebaikan yang akan datang, yang akan kita lakukan ya. Contoh konkretnya kan seperti ini, kita ini orang mukmin itu kan selalu berada dalam 2 kebaikan ya. Tadi malam kita sholat isya ya, itu sudah kita lewati kebaikan kan ya. Lalu kita meskipun tidur, kita menunggu kebaikan yang berikutnya. Apa itu? Sholat subuh. Sehingga meskipun kita tidur kita itu tidak kemudian lalu bukan kok asal tidur enggak, tapi tidur yang masih membawa janji bahwa besok saya akan bangun dan akan sholat subuh. Itu kan luar biasa, orang mukmin seperti itu ya. Sehingga kalau dengar adzan subuh ya bangun, kira-kira begitu ya. Ini kita sudah
Kita sudah sholat apa ini? Sudah sholat subuh. Kita menunggu nanti akan sholat duhur. Ya meskipun kita ini masih subuh, tapi nanti sudah menunggu duhur. Nyatanya kita juga nanti kalau duhur sedang dimanapun juga, itu berhenti sholat dulu itu. Di perjalanan sekalipun berhenti. Ya, kalau bisa dijamak seperti kemarin tuh. Wah, waktu duhur, udah nanti jamak takhir saja, boleh enggak? Boleh kalau memang sedang berhalangan kan. Nah, seorang mukmin tuh begitu itu, ya. Dari puasa yang kemarin kita menunggu puasa tahun berikutnya. Dari zakat kemarin kita menunggu zakat berikutnya. Ya. Nah, cuma kalau haji, sekali lagi haji cuma kewajibannya hanya sekali sehingga ya sudahlah yang kita oleh Allah kok bisanya ditakdirkan hanya bisa haji sekali. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Saiki kepengin haji meneh wah berat karena antrinya sudah hampir tidak mungkin ya kemungkinannya ya kalau punya uang ya furoda tadi itu ya. Nah furoda itu pun sekalipun kalau punya uang itu sebenarnya murah-murah saja ya toh inovasi sih itu ya. Nak panjang durung loh ya itu ya mestinya dilakoni nak panjang duit tenan ya. Ya, nah sekarang kalau saatnya kita rindu ya minimal umroh tadi itu ya, umroh itu bisa mengobati kerinduan kita ya. Ya, jadi masya Allah meskipun kita itu sudah berkali-kali ke Mekah Madinah itu, setiap kali baru melihat Madinah ya, kelihatan menaranya aja itu sudah terharu biru kita ya. Baru lihat Baitul Haram aja rasanya itu sudah masya Allah ya. Jadi nah ini sekali lagi orang mukmin itu selalu begitu ya, di antara dua kebaikan itu ya. Jadi makanya kita hendaknya sering-sering itu niat baik gitu ya. Ya dan Nabi memang mengatakan kalau bisa kamu banyak-banyak niat yang baik. Wong niat baik itu sudah dapat pahala. Itu bedanya dengan niat dosa loh ya. Ya. Kalau niat jelek, niat dosa itu Allah baru kemudian betul-betul mencatat sebagai dosa kalau sudah betul-betul dilakukan. Tapi kalau untuk kebaikan itu baru niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Masya Allah. Ini kan termasuk tadi yang Allah itu maha murah tadi itu, maha murah. Ya. Sudah berbuat jahat sekalipun itu masih diberi kesempatan untuk beristighfar, kesempatan untuk bertobat. Sing penting aja nanti nunggu nak wis arep mati. Ya, sebab kalau sudah mau mati kok baru tobat itu kalau sampai tenggorokan itu ya tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Nah, jadi di satu sisi orang mukmin itu berada di antara dua kebaikan, tapi di sisi yang lain Nabi menyatakan ya al mukmin baina ma khafatain. Orang mukmin itu juga ternyata berada di antara dua ketakutan, dua kekhawatiran. Ya. Apa itu? Kekhawatiran tentang masa lalunya yang dia sudah pernah berbuat dosa. Kita itu memang Allah Maha Pengampun, tapi kan kita tidak tahu persis apakah dosa-dosa kita diampunkan apa tidak. Sehingga ketakutan itu selalu ada. Ya. Kekhawatiran itu harus selalu ada. Kalau ingin jadi mukmin yang baik, jangan kok kemudian lalu tenang-tenang saja itu jangan. Rumah sana ini wis pasti gitu jangan ya. Khawatir. Jangan-jangan tidak diampunkan. Ya. Dan kita juga khawatir masa depan kita. Yang kita tidak tahu Allah itu melakukan kita kayak apa. Ya. Dan rumah sana ini nak wis apik apa kemudian pasti apiknya sampai akhir hayat belum tentu. Ya. Makanya tadi itu seorang mukmin mesti kemudian juga khawatir akan masa depannya itu. Khawatir jangan-jangan kemudian malah justru tidak baik sehingga su'ul khotimah itu. Nah lagi-lagi ini pun juga terkait dengan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu pun juga akhirnya menjadi tanggung jawab kita sendiri itu untuk menentukan apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah itu. Kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya kematian itu datangnya kapan saja, di mana saja, tidak pernah kula nuwun sebelumnya ya. Tadi cepet bisa mati, rojo
rodok agal sithik, rodok umure tambah sithik iso mati sampai dengan tua sekali baru mati itu. Tapi kita tidak tahu persisnya kapan. Oleh karena itu justru, nah itu pesannya adalah untuk menjadikan kita supaya siap mati setiap saat, dan tentu saja harapannya ketika mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah oleh karena itu bagi seorang muslim tidak ada jalan lain kecuali untuk berbuat baik setiap saat. Sebab khawatir kan kita jangan-jangan pas berbuat buruk mati. Ya. Na'udzubillah. Ada enggak? Banyak ya. Orang baru berbuat jahat mati. Ya. Ya. Lagi nyolong gitu, konangan ya, digebuki wong sak kampung nganti mati. Masya Allah, orang mati ya serkoso sana digebuki wong sak kampung kemudian nganti mati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lagi mabuk-mabukan, oplosan ya, banyak sekali kasus kan ya, mati berjamaah, bareng-bareng mati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baru begituan dengan tidak istrinya mati orang. Loh banyak kasusnya ya. Dulu pernah dimuat orang itu besan itu. Besanan kok bisa ngono. Masih ingat tuh ya dulu pernah ada kasus begitu ya di koran itu ya. Ya Allah. Di mana itu lah di Bogor. Ya, lupa saya tempatnya tapi pernah itu saya baca cerita seperti itu ya, pernah cerita seperti itu. Kayaknya di Semarang kayaknya ya. Kayaknya di Semarang kayaknya. Nah itu kan ya, itu kalau cara disoku ya, kadang desa Demak nih ngono. Ini namanya ciloko, tapi ciloko namun ciloko biasa loh. Ciloko mencit gitu. Betul Pak ya? Itu bahasa mana Pak? Ya Semarang ya. Semarang barang yang ngono ya. Ciloko mencit ya. Jadi ciloko wis sak dhuwure pol gitu. Sak dhuwure pol ya, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau kita misalnya terus berbuat baik ya. Ya mudah-mudahan pas ibadah meninggal, Masya Allah gitu. Ya. Ada enggak? Banyak ya, nyatanya orang sedang pengajian mati. Dulu di Masjid At-Taqwa itu pernah ada. Orang RW 7 malah nih Pak ya, orang tangannya Pak Joni, ibu-ibu tiba-tiba ngaji tiba-tiba meninggal. Ya. Yang sedang ceramah ada, yang sedang baca Quran banyak, ya. Yang sedang sholat tiba-tiba ambruk banyak. Ya kita tidak harus seperti itu, ya tidak harus kok kemudian lalu pas ibadah harus minimal itu pokoknya kalau bisa saat dipanggil Allah jangan sampai dalam keadaan maksiat. Ya normal lah orang sakit, ya. Lebih-lebih sakitnya kemudian ditunggu keluarga masih bisa dibimbing ketika kita nazar, ya itu kan Masya Allah ya begitu. Ya sehingga apa namanya, jadi kekhawatiran akan masa depan kita itu kita harus khawatir. Dan kalau kita khawatir sekali lagi ujung-ujungnya kita itu lalu kemudian bersiap-siap betul untuk kemudian menyongsong masa depan itu dengan sebaik-baiknya, tidak kok kemudian malah ngelongkro itu tadi gitu. Ya. Nah jadi sekali lagi ya, ini tema pagi ini itu apa namanya, sikap roja dan khauf ya, yang tadi kita awali dengan pengalaman saya ketika mendengarkan ceramah sehabis melempar jumroh di Mina itu, lalu kemudian kita cobalah untuk refleksikan dan kita bawa sikap roja dan khauf itu ke dalam kehidupan kita secara keseluruhan ya. Jadi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat betul ya sebagai orang-orang yang di dalam melaksanakan ibadah haji yang sudah kita lakukan itu, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetap kita jaga ya. Mudah-mudahan sampai akhirat kita ya kemampuan itu masih ada dalam diri kita, dan tandanya adalah kebaikan yang ada pada kita ya. Dan sekali lagi kita ingatkan kembali bahwa
perkumpulan kita ini, perkumpulan jamaah haji yang sudah sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih rutin bertemu, ya, ini luar biasa ya, pasti akan memberikan berkah yang luar biasa, ya. Dan ini insya Allah akan selalu mengingatkan momentum haji kita itu yang insya Allah kemudian dengan sadar kita akan terus menjaga kemajuan haji kita itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua ini terus diberi sehat walafiat, ya. Waktu ini nanti Allah pada saatnya memanggil kita kapanpun itu, ya. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Nah, urut-urutannya ya normal ini, ya, sing paling tua ya wajar, ya. Tapi sekali lagi tidak selalu yang tua itu duluan, gitu. Nah, normalnya sing paling nom ya Mas Agus kita iya serotok suwe, ya. Mas Suroso kita iya serotok suwe, ya. Mas Doni, ya. Tapi durung karuan ya toh. Jadi mulane kudu siap kabeh. Ya, kudu siap. Nah, kapanpun kita dipanggil, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.